Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhailatul Antika, nomor induk mahasiswa T 2019-4103. Di sini saya akan membuat video tentang hasil laporan observasi yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran SDMI yang ditempuh oleh Bapak Hartono. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wakakurikulum, guru kelas, dan orang tua murid, dalam pelaksanaan program pendidikan maupun evaluasi di SDN Kemiri 1. Selain itu, tujuan dilaksanakan observasi ini ialah untuk mengetahui kondisi fisik maupun non-fisik di SDN Kemiri 1. Manfaat observasi. Manfaat dilaksanakannya observasi ialah agar mahasiswa calon guru dapat memperoleh wawasan serta pengalaman baru yang dapat dijadikan bahan ajar untuk anak jenjang SD atau MI. Metode observasi. Dalam hal ini, metode yang dilakukan oleh penulis ialah dengan terjun langsung ke SDN Kemiri 1 untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi ini meliputi kondisi fisik dan non-fisik sekolah, serta wawancara kepada kepala sekolah, wakakurikulum, guru kelas, serta orang tua siswa mengenai partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan serta evaluasi pembelajaran. Hasil observasi yang pertama adalah lokasi sekolah. SDN Kemiri 1 terletak di pedesaan, tepatnya di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di Jalan Teropong Bintang nomor 38. Sekolah ini letaknya sangat strategis, hal ini karena letaknya jauh dari kebisingan seperti pasar dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan fisik sekolah pada umumnya. Lingkungan di SDN Kemiri 1 suasananya sangat nyaman dan menyenangkan, karena di sekolah ini terdapat tanaman dan tumbuhan hijau di halaman sekolah, sehingga udara di sekitar sejuk dan segar. Suasana seperti ini dapat mendukung konsentrasi belajar siswa. Yang ketiga adalah unit kantor atau ruang kerja. Unit kantor di SDN Kemiri 1 sangat rapi, selain itu tata letaknya sangat pas, serta di depan kantor terdapat bunga-bunga yang digantung sehingga terlihat unik. Yang keempat adalah ruang kelas. Ruang kelas di SDN Kemiri 1 cukup luas, serta berjejer dengan rapi dengan hiasan tanaman hias. Hal ini menjadikan ruang kelas menjadi lebih indah, namun masih ada sebagian kelas yang masih dalam tahapan renovasi. Yang kelima adalah laboratorium dan sarana belajar lainnya. Laboratorium di SDN Kemiri 1 sangat luas. Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan untuk praktik sudah cukup lengkap, sedangkan pada perpustakaannya masih direnovasi, sehingga saya kurang tahu akan fasilitas di perpustakaan tersebut. Yang keenam adalah suasana atau iklim kehidupan sehari-hari, baik secara akademik maupun sosial. Iklim kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah sangatlah baik. Hal ini karena interaksi antara guru dengan murid serta dengan lingkungan sekitar saling mendukung, seperti keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketujuh adalah proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena proses KBM dilakukan secara daring, maka saya meminta keterangan terhadap kepala sekolah. Menurut keterangan beliau, proses pembelajarannya sudah cukup optimal. Hal ini karena selain sarana dan prasarana sudah memadai, juga karena faktor lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif. Yang ke-8 adalah proses pendidikan yang ada di sekolah SDN Kemiri 1. Program yang ada di sekolah diantaranya ialah program ekstrakurikuler, program pembelajaran, program lingkungan sehat, supervisi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan dan evaluasi pembelajaran di SDN Kemiri 1 dilakukan dengan wawancara. Pembahasan. Lingkungan fisik dan non-fisik di SDN Kemiri 1 sangatlah baik. Hal ini menjadikan proses dan PMB sekolah berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas pasti akan mengakibatkan hasil pembelajaran juga optimal. Suasana lingkungan di SDN Kemiri 1 sangatlah mendukung karena lingkungan belajarnya kondusif. Oleh sebab itu, untuk menjadikan sekolah yang berkualitas tidak hanya terjadi karena guru yang profesional dalam mengajar, bagusnya kurikulum pendidikan serta lengkapnya sarana, akan tetapi juga karena faktor lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif. Selain itu, lingkungan belajar khususnya lingkungan fisik sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran
di sekolah. Suasananya yang nyaman, menyenangkan dapat mendukung proses belajar secara optimal. Suasana ini berasal dari lingkungan yang asri, bersih, dan segar. Selain itu, kondisi udara di sekitar sekolah ini sangat segar, tidak panas dan juga tidak dingin. Selain itu, sinarnya tidak terlalu silau dan tidak terlalu gelap pula, serta suasananya tenang dan damai. Salah satu faktornya ialah karena di sekolah ini terdapat tanaman dan tumbuhan hijau di halaman sekolah sehingga udara di sekitar sejuk dan juga segar. Suasana seperti ini dapat mendukung konsentrasi belajar siswa. Selain itu, lingkungan sekolah jauh dari kebisingan sehingga tercipta proses pembelajaran yang damai dan tentram. SDN Kemiri 1 juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap atau memadai, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah ini. Selain itu, partisipasi warga sekolah sangatlah baik. Hasil wawancara soal pertama, apa faktor pendukung dan penghambat dalam memaksimalkan partisipasi warga sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan? Secara keseluruhan, menurut keterangan dari Dewan Guru dan juga Kepala Sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan partisipasi warga sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan terdapat faktor penghambat dan juga pendukung yang melatar belakangnya. Faktor pendukungnya meliputi peran serta warga sekolah dalam berperan aktif terhadap pelaksanaan program serta komunikasi yang baik antar warga sekolah. Di balik itu, terdapat juga faktor penghambat dalam partisipasi warga sekolah. Salah satunya masih kurangnya tenaga pembina dalam suatu program pendidikan. Soal yang kedua, bagaimana wujud pengambilan keputusan di SDN Kemiri 1? Dari hasil jawaban Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan juga orang tua, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan di SDN Kemiri 1, wujud dari pengambilan keputusan berupa rapat yang dilakukan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Guru serta Kepala Sekolah. Setelah dirapatkan, maka wujudnya akan direalisasikan kepada masing-masing guru dalam kegiatan pengambilan keputusan melalui musyawarah ini. Soal yang ketiga, bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan di SDN Kemiri 1? Secara keseluruhan, menurut pendapat Dewan Guru, Kepala Sekolah maupun orang tua, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan semua warga sekolah di SDN Kemiri 1 ikut serta dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui kehadiran, keantusiasan, dukungan serta ikut menyumbangkan pemikiran dalam pengambilan suatu keputusan. Soal yang keempat adalah media apa yang paling efektif dalam proses pembelajaran di era pandemi COVID-19 saat ini. Media pembelajaran yang dianggap paling efektif dalam proses belajar mengajar di era pandemi ialah smartphone, karena di dalamnya terdapat program pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami suatu pembelajaran. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, salah satunya karena kendala sinyal dan masih banyak lagi. Selain HP, smartphone juga terdapat televisi yang juga dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan dianggap efektif dalam proses belajar mengajar. Soal yang kelima, di sekolah ini apakah proses pembelajaran dengan K13 sudah berjalan secara efektif? Dari keterangan Dewan Guru serta orang tua, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 di SDN Kemiri 1 masih dalam tahapan penyesuaian, sehingga proses pembelajarannya kurang efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya karena siswa masih belum mampu menyesuaikan tuntunan dari K13 itu sendiri. Siswa masih banyak yang belum mengerti dengan pembelajaran tersebut. Selain itu, sarana untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai tuntutan kurikulum 2013 masih belum mencukupi. Hal yang keenam, bagaimana cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan kreatif? Dari hasil wawancara kepada Dewan Guru, Kepala Sekolah maupun orang tua, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang aktif dan kreatif dapat ditempuh dengan beberapa cara. Di antaranya, guru perlu memotivasi siswa serta memberikan umpan balik pada siswa. Selain itu, guru harus pintar menggunakan metode serta media untuk membangun keaktifan dan kreativitas siswa.
Kesimpulan, secara garis besar baik lingkungan fisik maupun non-fisik sangatlah mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif dan nyaman. Hal ini terjadi karena di SDN Kemiri 1 terdapat tanaman dan tumbuhan hijau di halaman sekolah, sehingga udara di sekitar sejuk dan segar. Suasana seperti ini dapat mendukung konsentrasi belajar siswa. Selain itu, lingkungan sekolah jauh dari kebisingan sehingga tercipta proses pembelajaran yang damai dan tentram. Faktor lainnya yang mendukung ialah penataan lingkungan di sekitar ini sangat tepat, yakni pada penataan taman kelas, taman sekolah, lapangan upacara, koridor kelas, fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Partisipasi warga sekolah dalam program pendidikan dan evaluasi pembelajaran di SDN Kemiri 1 berupa kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Dewan Guru, Kepala Sekolah, serta orang tua siswa dengan beberapa pertanyaan diantaranya, apa faktor pendukung dan penghambat dalam memaksimalkan partisipasi warga sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan? Yang kedua, bagaimana wujud pengambilan keputusan di SDN Kemiri 1? Yang ketiga, bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan di SDN Kemiri 1? Yang keempat, media apa yang paling efektif dalam proses pembelajaran di era pandemi COVID-19 saat ini? Yang kelima, di sekolah ini apakah proses pembelajarannya dengan K13 sudah berjalan secara efektif? Dan yang terakhir, bagaimana cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan kreatif? Dokumentasi pada lampiran kali ini, gambar yang pertama adalah gambar halaman SDN Kemiri 1 dan gambar yang kedua gambar halaman depan SDN Kemiri 1. Terima kasih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.